Apakah kelas-kelas yang menawarkan program supaya bisa membaca kitab kuning secara cepat itu adalah penipuan? Apakah metode yang diajarkan dalam kelas tersebut benar-benar bisa diterapkan? Atau memang kelas-kelas yang menawarkan program tersebut tidak ada bedanya dengan kelas-kelas berbahasa Arab lainnya? Halo, saya Sutradara Galau. Selamat datang di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan dalam konten yang berjudul Apakah Kelas Membaca Kitab Kuning Adalah Scam? Sudah sering kita melihat beberapa hal yang menarik perhatian kita di dunia sosial media tentunya, yang mana beberapa konten kreator itu menawarkan beberapa program, khususnya beberapa konten kreator yang sekiranya dia itu punya background yang bisa membaca kitab kuning. Gak sedikit iklan-iklan yang menawarkan metode cara membaca cepat kitab gundul maupun kitab kuning di sini berseliweran di FYP teman-teman semua. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan akar. Apakah membaca kitab kuning sesulit itu? Apakah memang membaca kitab kuning mungkin bisa semudah itu dengan metode-metode tertentu? Jawabannya boleh jadi, karena biar bagaimanapun suatu hal yang memang apabila dipelajari dan kita bisa tahu kunci untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut, tentunya akan lebih memudahkan kita dalam menguasai ilmu tersebut. Tapi paling tidak Sutradara Galau di sini akan menjelaskan 3 komponen penting dalam membaca kitab gundul maupun kitab kuning. Yang pertama yaitu adalah penguasaan mufrodat, yang kedua yaitu pemahaman ilmu nahwu, dan yang ketiga adalah pemahaman seputar ilmu shorof. Kenapa 3 hal ini begitu penting? Karena 3 hal di sini itu memang hal yang paling dasar ketika teman-teman di sini ingin membaca yang namanya sebuah kitab gundul maupun kitab kuning. Sekalipun teman-teman di sini mumpuni dalam ilmu nahwu, menguasai i'rab-i'rabnya, menguasai tarkib maupun tata letak gramatika bahasa Arabnya, mengetahui posisi-posisi kalimat-kalimat maupun bisa membedakan apa itu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, kenapa suatu kalimat ini bisa dibaca rofa, nasab, jar, jazm dan sebagainya. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa kalau sekiranya teman-teman di sini nggak punya penguasaan mufrodat yang cukup. Apa gunanya teman-teman baca kitab I'anatul Thalibin atau teman-teman baca kitab Ihya Ulumuddin yang segitu berjilid-jilid, tapi teman-teman di sini tidak menguasai atau tidak mampu untuk menerjemahkan, tidak mampu untuk memahami tiap-tiap lafaz dari kitab yang teman-teman baca, yang sekedar teman-teman di sini hanya mengetahui ini i'rabnya rofa, ini i'rabnya nasab, ini i'rab jar dan sebagainya. Oke, sekarang teman-teman di sini mungkin secara nahwu biasa saja, tapi secara keilmuan pentasrifan atau ilmu sorofnya teman-teman di sini tidak begitu menguasai. Maka perlu diingat, dalam salah satu kaidah ilmu sorof mengatakan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan pada bertambahnya makna. Suatu hal yang masyhur diketahui di kalangan santri, beda harokat aja itu artinya bisa beda. Ketambahan huruf alif aja itu artinya bisa beda. Contoh seperti safaro dengan safaro, walaupun artinya sama-sama bepergian, tapi safaro yang ada alifnya itu memiliki makna lebih dalam perjalanan tersebut. Bisa jadi perjalanannya lebih jauh, bisa jadi perjalanannya lebih sulit, bisa jadi perjalanannya seperti ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah dan sebagainya. Oke, itu kalimat fi'il pasti butuh dengan fa'il, tapi kan ada pendalaman pemahaman kosakata di dalam hal tersebut. Dan sekarang kembali lagi, ketika teman-teman di sini memahami nahwunya, memahami sorofnya, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman atau penguasaan seputar kosakata, tentunya hal ini sangat mustahil apabila teman-teman di sini dengan modal 2 hal tersebut, nahwu sorof, ingin memahami teks yang ada di kitab gundul tanpa adanya hafalan kosakata yang cukup. Lalu kembali ke pertanyaan, apakah kelas-kelas yang memberikan metode pembelajaran cara membaca kitab gundul secara cepat itu merupakan scam? Jujur, untuk hal seperti itu sedikit banyak memang cukup membantu untuk teman-teman santri yang sekiranya itu mereka agak kesulitan dalam memahami kitab Jurumiyah semisal, atau kitab Kawakib Duriyah, atau mungkin pemahaman-pemahaman melalui kitab-kitab Imriti dan sebagainya, sehingga apa yang dijelaskan di dalam kelas tersebut yang menjelaskan metode cara cepat membaca kitab itu sedikit banyak cukup membantu. Tapi tidak bisa dipungkiri, sebagaimana di dalam Nazom Alala yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa salah satu syarat untuk bisa menguasai suatu fan ilmu ya harus tulus zaman, harus punya zaman, harus punya waktu yang panjang, nggak bisa secara instan. Belum lagi harus zukain, harus punya kecerdasan, harus sabar,
dan juga harus punya bekal dan sebagainya. Kehadiran kelas-kelas yang mengajarkan metode cepat cara membaca kitab Gunul sedikit banyak cukup membantu, akan tetapi atau mungkin dari kelas awam banget sampai sekiranya bisa paham, minimal paham sekelas baca kitab Fathul Qorib aja atau Fathul Mu'in aja. Secara kita pengen bisa baca ya bisa-bisa aja, tapi kalau sekiranya untuk sampai ke tingkat seperti teman-teman yang ada di Bahsul Masail mungkin agak sulit juga. Belum lagi yang harus diketahui teman-teman, yaitu adalah tiap-tiap kitab itu punya ciri khas penulisan masing-masing. Seperti halnya kalau saya bisa membaca kitab Fathul Qorib, belum tentu saya di sini bisa membaca kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Begitupun teman-teman yang sekiranya bisa baca kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, belum tentu dia bisa baca kitab Al-Guniyahnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Begitupun kalau sekiranya teman-teman bisa baca kitab Fathul Mu'in, belum tentu teman-teman di sini mampu untuk membaca kitab Mizanul Kubro. Dan untuk kitab fikih masalah ubudiyah, tentunya penggunaan kosakatanya akan berbeda sekali dengan yang biasa kita temui di bab muamalah. Begitupun kitab fikih akan berbeda tata cara penggunaan kosakatanya atau cara penulisannya di dalam kitab sejarah, di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab yang lain maupun fan-fan yang lain seperti itu. Bagi teman-teman santri yang sekiranya belum bisa membaca kitab, nikmati saja prosesnya. Nanti suatu saat akan Allah berikan rezeki berupa faham terkait bisa membaca kitab atau paham terkait ilmu-ilmu alat untuk bisa membaca kitab. Adapun yang belum bisa paham betul, yang ada keinginan untuk bisa baca kitab dan dia sekiranya itu mengincar supaya mengikuti kelas metode cepat cara membaca kitab, nggak ada salahnya dipelajari saja. Dan kalau sekiranya memang tidak bisa memahami, ya balik lagi, nikmati prosesnya, harus sabar, dan juga harus terus mutalaah, terus menerus seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan Sutradara Galau. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam PJ Hitam, salam kaum besarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.